sesulit apa tuh Jud waktu lo hidup di Jakarta itu? Ibaratnya untuk lo bayar kuliah, untuk lo makan, bertahan hidup lah ya. Gue jarang sekali mengeluh dengan semua keadaan yang susah. Kayak gue minjem di warung di kos gue nggak bisa bayar uang kos. Gue akhirnya makan cuman sekali sehari karena memang nggak ada uang lah gitu. Ya itu tadi gue bilang tuh. Makanya gue sekarang susah ciptain lagu karena perjalanan cinta kita menurut gue tuh udah selesai. Dari kalau dulu berjuang kan kerasa tuh. Makanya gue ciptain pas kita nikah tuh sampai kau jadi milikku. Wow, udah happy endingnya. Pernahkah kau merasa jarak antara kita? Semua lirik-liriknya itu benar-benar nggak gue karang. Karena ngalamin. Tak bisa lagi mencintaimu. Tak bisa lagi mencintaimu. Dengan sisi lainku. Ketemu lagi nih, gue di Badai TV ngobrol karya. Kali ini gue menghadirkan lay gue yang ganteng ini, vokalnya membahana sampai langit ketujuh. Wede, ngeri banget ya ini kalau musisi komposer tuh bikin kata-kata gokil dong. Sampai ke langit ketujuh ya? Dong, gitu. Awan-awan yang tebel-tebel kita tembus. Kalau kayak gue tuh bikin langit ketujuh tuh kayak gombal banget. Kalau lu tuh enggak gitu ya. Kayaknya lebih pantas komposer ya. Iya, lebih pantas komposer gitu. Jud, apa kabar Jud? Sehat banget ya. Sehat ya? Kita akhirnya bertemu setelah sekian purnama. Widih. ADC aja lewat pokoknya. Kelamaan kita nggak ketemu nih. Jadi tadi di backstage Judika mengatakan bahwa nama panjangnya Judika Nalom Abadi Sihotang. Inang. Judika itu nama minggu. Oh, Judika tuh nama minggu. Nama hari Judika. Artinya apa tuh nama hari Minggu Judika tuh? Aduh, baru dibilang bokap gue lupa lagi. Maksudnya hari Minggu? Ya kan lo ada Minggu Triniati. Oh, Minggu Triniati. Oh, ini Minggu Judika. Minggu Judika. Oh, gitu. Oke, itu apa tuh maknanya tuh? Nah, itu dia. Gue baru kemarin gue lupa lagi. Ada Minggu Advent gitu kan? Nah, ini Minggu Judika. Orang Batak semua tahu. Judika itu nama hari Minggu. Salah satu tipe hari Minggu? Iya, nama hari Minggu. Terus Nalom itu tuh kayak Nalom itu menaungi lah, menaungi. Terus abadi itu ya kekal selamanya. Lekang, tak lekang oleh waktu. Wih, lagu banget ya. Lagu banget nih. Ini harusnya Judika nih vokalis aing nih harusnya. Iya, itu dia. Itu yang tidak banyak diketahui publik. Oh ya, nanti kita ngobrolin di sini Jud ya. Tapi awal-awalnya nih Jud, gue mau tanya dulu nih. Lo kan termasuk anak perantauan. Iya. Yang datang ke Jakarta untuk ibaratnya mengadu nasib lah, ya kan? Ya. Jadi awal-awalnya tuh lo TK, SD, SMP tuh di mana? Kalau SMA kan di Jakarta kan? Gue lahir tuh di Sidikalang. Lahir di Sidikalang. Terus umur 2 tahun karena bokap tuh kan kerja di Departemen Agama, bimbingan agama Kristen. Bimas Kristen. Nah, Bapak jadi pindah ke Kaban Jahe. Di Kaban Jahe. Jadi kita tinggal di Brastagi. Jadi papa pulang balik. Kaban Jahe kan dekat 15 menit lah. Jadi tinggal dari kecil tuh kebanyakan di Brastagi, itu banyak orang Karo lah, Liodra gini dari sana. Oh, Liodra orang Karo juga. Ya, warga Sitepu, Sembiring, Karo tuh orang sana semua tuh orang daerah Tanah Karo. Nah, SD-nya gue di situ. Di SD Impres Brastagi. SD Impres Brastagi. Terus SMP Negeri 2 Brastagi, Jalan Kolam Renang. Ya, yang teman-temanku nonton nih tahu nih. SMP 2, terus SMA kelas 1 gue masih di SMA 1 Brastagi, tapi catur bulan dulu masih catur bulan. Catur bulan tuh 3 bulan ya? Catur bulan tuh 6 bulan. Oke. Catur bulan itu, catur bulan kedua gue pindah ke Jakarta. Gue SMA pindah ke Raum. SMA lu masih catur bulan? Iya, 9. Iya, 9. Satu angkatan kan kita kan. Lu kan 96 kan? 95. 95 lu ya? Iya. Senior gua dia. Senior ya? Iya tuh. Siap senior. Lu 95 ya? Lu lulus tahun 96 gua. Ya gue 95. Gue 97. Iya, gue 95 masuk di situ maksudnya. 95? Nah, oh masuknya. Oh iya, berarti setahun di bawah gua. Oke, sip. Ya.
Jadi S1 bulan kedua gue pindah ke SMA 36 Rawamangun. Yes, itu kalau nggak salah, lu satu alma mater sama almarhum basis gua, Andika. Oh dia 36? 36. Kok gue nggak tahu angkatan berapa dia? 90-an juga mungkin ya, mungkin 98, senior 99. gue juga kali ya. Atau mah di bawah gue ya? Lo. Oh iya. Iya. Gue kayaknya udah betul. Udah selesai dia baru 36 masuk. Rawamangun kan? Iya. Iya. Itu almarhum Andika. Iya. Terus lanjut. Iya gue SMA di situ. Jadi udah habis itu gue ambil D3 di di Akademi Bahasa Asing di Abi. Iya di Aba. Nah, di Cempaka Mas. Cempaka Mas. Dan sebelum Aba gue ada dulu ngambil namanya manajemen informatika di di daerah sini nih Pramuka. Nah, gua pas itu kebetulan udah gabung sama Penta Boys. Jadi Penta Boys ini teman-teman Badai TV. Dulu namanya Antero Boys. Antero Boys. Teman-teman yang mengikuti kompetisi Asia Bagus ya waktu itu ya? Iya, Antero Boys kan. Antero Boys. Namanya dulu nama manajemennya tuh Antero Bagus. Antero Bagus. Makanya EB3 itu Antero Bagus 3 sebenarnya. Oh, EB itu ya, iya, Antero Bagus. Oke. 3 karena mereka bertiga. Iya. Nah, dulu Antero Boys-nya tuh Edi Timisela, ada beberapa tuh, aku lupa. Jadi setelah itu karena mereka udah nggak bareng, jadi kita Antero Boys. Basicnya kapela. Nah waktu sekolah, gue sambil kerja di kafe tuh, Dai. Lu tahu di Pisa Cafe tuh? Pisa Cafe Menteng? Iya, sama Jamaica Cafe dulu kan. Lu kerja di situ? Iya, 5 tahun gue di situ. Sebagai? Penyanyi. Oh, penyanyi. Akapela tapi. Oh, oke. Tidak pakai band. Oke, akapela. Sekali seminggu. Iya. Kita sekali apa ya 2 kali lah. Kadang-kadang kita gantiin. Jadi pas gue ambil sekolah informatika ini, gue mulai kerja tuh berantakan kuliah gue. Karena hitung-hitung kan. Oke. Nah, makanya gue pindah ke Akademi Bahasa Asing supaya lebih nyambung lah sama profesi nyanyi gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi terakhir gue kalau pendidikan sampai situ. Jadi seharusnya bahasa Inggris Judika keren ya? Dan ternyata enggak juga. Ya bisa kecil-kecilan aja lah. Little icon lah. Little icon. What do you talk? I understand. Asik. Berarti lu sampai di ABA itu berarti sambil kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Di ibaratnya reguler lah ya. Reguleran tuh di kafe waktu itu yang paling lama tuh di Pisa Cafe Menteng. Habis itu paling ya diundang-undang di wedding lah, dari wedding yang biasa tuh dangdutan tuh. Oh, kita organ tunggal. Kita main di mana aja. Karena kan kita butuh hidup kan? Butuh hidup. Gitu. Dulu lu tinggal di mana di daerah Jakarta? Masih inget gak? Awal dulu kan gua di rumah keluarga di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Oh iya, betul. Blok C8 nomor masih tahu tuh. Itu abang sepupu lah. Gua tinggal di situ sampai kelar sekolah. Nah, habis itu gua pikir gua harus mandiri, gua cari kos sendiri karena udah mulai kerja sama Antero Boys, sudah ada penghasilan lah. Per bulan. Nah, gua ngekos banyak lah, gua pindah-pindah Sumur Batu, gua ngekos, tapi semua tuh daerah timur. Oh, daerah timur ya. Daerah timur Sumur Batu. Terus gua pindah lagi ke mana? Cakung. Gitu. Jadi lu ibaratnya nomaden ya, hidup berpindah-pindah ya. Betul. Terus sesulit apa tuh Jud waktu lu hidup di Jakarta itu? Ibaratnya untuk lu bayar kuliah, untuk lu makan, bertahan hidup lah ya. Iya. Sebagai ibaratnya strangers nih di Jakarta nih, lu gimana tuh mempertahankan hidupnya Jud? Gue sih sebenarnya merasa hidup gue gimana ya, kalau orang cerita susah sih susah gitu, tapi gue nggak menganggap itu sebagai satu kesusahan, gue anggap itu satu perjalanan. Karena ya kalau gue tuh nggak tahu ya, karena gue tinggalnya di gereja kan, rumah gue tuh pastori. Oh, pastori. Ini gereja, ini gue buka pintu ya rumah, karena kita yang jaga. Ini 35 tahun tuh bokap ngurusin gereja. Jadi kita itu, jadi gue tuh disuguhkan buku-buku teologi. Dulu buku gambar lah, gimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Gue ingat banget itu. Dan gue salah satu yang bikin gue tuh nggak suka ngeluh karena bangsa Mesir itu nggak nyampe ke negeri perjanjian. Tanah perjanjian karena mengeluh. Jadi dari dulu gue memutuskan pindah ke Jakarta tuh, gue jarang sekali mengeluh dengan semua keadaan yang susah. Kayak gue minjem di warung di kos gue nggak bisa bayar uang kos, gue akhirnya makan cuman sekali sehari karena memang nggak ada
nggak ada uang lah gitu. Tapi gue tetap bisa menikmati hari itu menurut gue waktu itu. Ya karena ya memang gue, dan gue nggak berusaha, gue nggak tahu ya, gue nggak terlalu minta ke keluarga apa. Jadi ibaratnya lo nggak pusingin itu sebagai satu beban hidup, tapi lo pikir ini adalah ya ini the way to sukses gitu kan? The way to sukses, dan gue harus cari solusinya. Waktu itu yang gue ingat, gue akhirnya bisa makan 3 kali sehari lagi karena gereja. Yang pertama lu tau lah, kita pernah pelayanan. Iya, benar. Di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading, gereja GPDI Bethlehem. GPDI Bethlehem, ya kan? Betul. Terus ya gue dulu ternyata ya Tuhan tuh menurut gue tetap ngasih gue, ya kan burung aja dipelihara. Kan gue percaya tuh sama firman itu. Jadi sesimpel itu gue percaya, dan hidup kata-kata itu dalam hidup gue. Jadi gue mulai diajak di Abalov dulu. Abalov, gue kan gerejanya sebenarnya di Gereja Baptis Jatinegara. Gue gereja di situ, tapi diajak Bung Eli waktu itu, Bung Eli Kapitan. Oh, Eli Kapitan. Di Abalov itu kan? Di Abalov, dia kan sering jadi song leader. Betul. Diajak, terus gue datang aja sebenarnya karena gue bisa nyanyi, gue disuruh jadi singer. Untuk berapa lama gitu, akhirnya dikasih lah kayak uang transport lah gitu. Ya, PK lah, ya. Persembahan kasih. PK-nya bukan yang lain ya, persembahan kasih. Dan itu ternyata ya cara Tuhan untuk menghidupi gue bisa hidup lewat itu. Gue hitung, gue sebulan dikasih persembahan kasih segini, akhirnya gue bisa ngekos. Ya udah, gue bisa buat makan. Nah, gue bisa lihat cari cita-cita gue kan memang jadi penyanyi deh. Jadi gue pergi bukan, tadi lo bilang mengadu nasib, buat gue bukan. Gue tuh memang mau jadi penyanyi. Jadi karena di Medan itu, di Brastagi, gue semua lomba gue ikutin. Nggak ada yang nggak ikut ya? Semua ada lomba. Dan juara terus? Ada juara, ada enggak juga. Pemuda Pancasila gue juara 1, abang gue juara 1 cipta lagu, pialanya gede-gede banget. Ada piala bergilir, dulu kan piala kan. Iya, piala yang segini-segini ya. Susah kalau bawa kayak pindahan kan malah ribet kan. Sekarang kan kecil-kecil. Zamannya masih piala bergilir ya. Iya, piala bergilir, bintang radio televisi, ya kan? Juara ini. Gue banyak di atas rumah laci-laci tuh. Karena gue sampai dijulukin, gue dulu hantu festival kan. Hantu festival. Begitu ada Judika, yang lain out pasti. Bukan out, ada aja nih orang gitu. Ada aja. Jadi tadi Brastagi gue ikut. Brastagi itu kan ibaratnya kalau kita di Jakarta, Bogornya lah. Jadi kalau mereka mau ini ke Jakartanya. Nah, gue ke Medannya. Medannya pusat kotanya di Sumatera itu kan Medan. Jadi gue udah istilahnya juara daerah nih. Gue mau coba merantau ke kotanya. Ke kotanya. Mungkin buat sekarang tuh deket. Dulu itu mau ke Medan juga kita berat, Pak. Ada ini ya, maksudnya. Ada uang, itu biaya semua. Kendaraan juga masih. Kendaraan juga terbatas, susah. Jadi kalau cari mimpi ke sana tuh memang kayak sekarang kita kayak gue mau ke Medan dari Jakarta itu harus di planning, nggak bisa kayak ke Bogor kan udah. Nah, jadi gue coba ikut lomba-lomba yang di tingkat provinsi lah namanya. Provinsi. Ke Medan, udah juara 1 di TVRI, ikut bintang radio, ikut ini. Gue bingung lagi mau ngapain lagi, gitu loh. Karena di sana tuh nggak kayak di Jakarta, sekarang kan apa-apa bisa rekaman. Dulu rekaman juga masih analog kita kan. Iya, betul. Pita ya, jangan pita tuh mixer gede-gede. Ya. Makanya gue bilang sama nyokap gue pas SMA, sama diri gue juga, gue harus pindah ke Jakarta. Dan tiba-tiba ada satu acara yang bikin gue yakin gue harus ke Jakarta, namanya Bahana Suara Pelajar. Gue tahu tuh, BSP, Bahana Suara Pelajar. Bahana Suara Pelajar. Yes. Tahun pertama gue jadi juara 2, jadi nggak dikirim utusan provinsi. Utusan nasional ya. Gue akhirnya Bahana Suara Pelajar kedua, gue juara 1 di Medan. Akhirnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti tingkat nasional. Nah, gue ketemu tuh semua dulu masih 27 provinsi. Iya, betul. Ya kan? Ada public figure yang ikut juga nggak? Maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang yang ikutan itu nggak waktu itu sih? Di zaman lu? Kalau lu kenal namanya Seno ya? Oh, Seno. Iya, yang apa? Betul. Nah, yang rada-rada berat suaranya kan? Iya. Gue sering ketemu di Ambasador. Nah itu, dia kan sekarang juga masih sama dengan bandnya. Nah dia dulu juara 1-nya Jakarta, utusan. Nah di tingkat nasional, gue juara 3. Juara 3 gue tingkat nasional. Juara 3 apa juara 2 gue lupa malah. Nah itu kan gue pertama kali naik pesawat deh, naik Sempati Air dulu. Sempati. Iya, Sempati Air. Nah gue terbang pertama kali, gue merasa gila, gue gagah banget nih, keren banget. Dari
yang tadinya di kabupaten, Iya. terus lo akhirnya bisa merasakan Bisa naik ke pesawat Jakarta. terbang nih. Pesawat terbang lihat ke bawah dari atas. Inang. Itu mewah sekali. Mewah sekali. Mewah sekali dan Oke. kayaknya cita-cita gue udah tercapai Udah tuh dengan naik tercapai pesawat. Ya kita naik bus aja. Iya, dulu susah ya. Nego-nego, Oke, Pak. nego-nego, betul. Dan ngikut-ngikut sama orang lah gitu. Nah akhirnya dapet sana terus dikasih makan, buka itu tuh. Dulu mewah sekali tuh, ada mangkok-mangkok sampai gue bawa balik. Iya. Oh, mangkok tuh Dibolehin kan. Oh, Dulu kan oke. habis dipakai tuh masih dibolehin untuk dibawa. Jadi udah habis itu gue naik pesawat sampai di Jakarta, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia, ketemu Mas Jimmy Manopo. Oh, Om Dia Jimmy, dulu yang iya. ini, home band-nya. Bokapnya siapa? Anaknya yang drummer juga, Marsha Manopo. Iya. Nah, setelah itu selesai, gue balik lagi kan ke Brastagi. Nah, mulai saat itu gue udah nggak, mimpi gue udah, kepala gue tuh udah selalu ke Jakarta. Jadi setelah kejadian itu, pas lo balik, gue pokoknya harus balik lagi gitu ya? Nggak diizinin sama orang tua dulu. Pokoknya nggak ada keluarga apa. Dulu kan sampai ada film Kejamnya Ibu Tiri, Ya, Sekejam Ibu Kota kan. Banyak orang-orang yang Iya. kesana tuh ternyata terlantar di Jakarta. Iya. Nah orang tua gue tuh takut. Tapi gue udah setahun 2 tahun, tahun kedua lah gue nekat karena gue dulu ikut SMP. Oke. Tapi tanggung jawab gini. Makanya gue bilang tadi gue memang mengejar mimpi ke Jakarta gitu. Gue apapun katanya gue harus. Nah semua lomba gue ikutin tuh. Radio mana yang gue dengar ada lomba, iRadio dulu. Daftar. Kai mana radio ini? Kaima. Iya ternyata. Iya. Semua Pak. Beneran. Semua lomba mungkin gue, aduh. Makanya orang-orang lomba sekarang kayak Delon dulu. Gue ketemu di semua lomba tuh orang. Oh ada. Rajin Orang itu ada juga justru ya. Si Delon ya. Delon, aduh. Si siapa lagi tuh yang raja-raja Seno festival? kan udah tuh. Joy. Joy juga. Kalau Joy dulu setiap lomba pasti menang. Pasti juara tuh ya. Pasti juara tuh. Itulah hantu sebenarnya tuh. Hantu sebenarnya. Kalau jenis kami kan ada perempuan ya, hantu perempuannya. Hantu perempuannya lah itu ya. Kalau hantu laki-laki ganti-ganti deh. Kalau Joy itu hampir pasti dia juara 1, 2, 3 pasti amal dia. Oke. Terus. Iya, jadi ikut-ikut lomba, ya ikuti semua. Pokoknya ya gue nikmati karena gue suka kan. Ya. Walaupun susah, yang tadi kan lu bilang susah. Gue makan mie instan tuh udah mewah ya kan. Tapi ya gue nikmatin. Ada teman gue bergaul sama yang main PS. Misalnya dulu udah mulai ada PS1 apa ya, gitu. PS1. Ya gue menghibur diri gue. Ya gue nggak bisa keluar, nggak punya duit. Ada teman sebelah kos itu kita bergaul, kita killing time-nya sama mereka lah ya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi tetap tujuan gue adalah menjadi penyanyi. Ini message-nya luar biasa nih. Jadi yang sampai saat ini gue ngobrol sama Judika, satu message yang gue ambil, dia cukup konsisten dengan mimpi besarnya. Betul. Kalau itu hampir gue bisa bilang bukan separuh hidup gue, hampir seluruh dari umur 7 tahun sampai sekarang kerjaan gue nyanyi. Jadi banyak orang bilang gini deh, DM sekarang gampang. Gimana caranya sih suaranya tinggi? Gimana caranya supaya bisa begini? Pertanyaan itu kan pertanyaan yang gampang, tapi untuk mendapatkan jawaban itu kan proses. Gimana caranya lu bikin lagu bisa seperti sekarang? Gue cuma minta 3 kata. Betul. Ya, Prosesnya luar biasa. Ke gue aja gue gak akan bisa. Jadi orang banyak sekarang yang kadang menganggap kayak gue nih, gue ikut Idol kan. Oke, acara itu 4-5 bulan instan. Tapi mereka harus tahu tadi yang gue bilang, gue dari umur 7 tahun itu udah ikut lomba. Udah menang Piala Pemuda Pancasila, lomba cipta lagu karo, lagu rock ini, gue nyanyi di hotel. Gue tuh kerja di hotel dari umur 9 tahun deh. Wow. Sama adik gue yang tadi main keyboard, dia 7 tahun. Kita dulu masuk Anak Ajaib Dian Rana di TVRI. Wonder Boy. Gokil. Karena gitarnya adik gue lebih gede dari dia. Dia kalau main gitar nggak kelihatan. Siapa namanya? Tiroy Sihotang, adek gue. Tiroy, betul. Jadi gitarnya lebih gede dari Tiroy. Lebih gede dari dianya. Jadi kalau dia main tuh sedikit doang. Kepalanya muncul dikit doang. Tapi kita, ya itu, bisa menghibur gitu. Oke. Nah ini guys, ini serunya ngobrol sama Judika ini. Dia memang punya sekudang pengalaman. Dan yang gue tangkep ya, satu lagi nih. Bahwa untuk menjadi penyanyi itu, lo setuju nggak? Untuk menjadi penyanyi itu adalah gift. Ada gift. Yang pasti ada gift, tapi nggak bisa itu aja. Oke. Iya, karena banyak juga yang gue lihat, dan gue sekarang juga jadi juri beberapa ini, gue lihat banyak yang punya talent, tapi dia nggak tahu, dia mau nggak. Artinya ada orang yang punya gift, dia nggak mau kerja, karena Tuhan bilang gue kasih, tapi
Kayak gue nyari duit deh. Kan gue kemana-mana. Maksudnya dia nggak mau mengolah itu. Nggak mau mengolah, merawat, meningkatkan. Itu kan bagian dari yang tadi sudah diberi tapi nggak dia papain ya segitu aja. Bertanggung jawab lah dengan bakatnya, dengan talentnya ya. Iya. Tapi maksud pertanyaan gue tadi, untuk menjadi seorang penyanyi berarti harus ada naluri bernyanyi. Oh iya, harus. Harus ada naluri bernyanyi. Kalau nggak, semua orang bisa jadi penyanyi. Betul. Semua orang bisa bernyanyi, tapi untuk menjadi penyanyi itu nggak semua orang bisa. Nah itu harus dicatat itu. Nah, ini menarik banget nih. Nah, Jud, pada saat lu masuk Indonesian Idol, lu juara 2 kan ya? Iya. Maksudnya sama Mike waktu itu. Iya, sama almarhum Mike ya. Nah, ketika masuk Idol dan ternyata lu jadi salah satu pemenangnya di situ, apa yang lu pikirkan setelah itu gitu loh? Jadi maksudnya gini, orang ikut festival kan biasanya kan umurnya nggak panjang nih. Iya. Ya kan, artinya mereka terikat kiri kanan segala macam. Tapi sebagai seorang Judika, after lu jadi juara pada saat itu, yang lu pikirkan apa? Apa lu mau dapat single atau lu mau gimana? Nah, jeleknya gue itu ya musisi bukan ya mungkin nggak semua musisi tapi kalau jeleknya gue tuh berpikir tuh nggak panjang gue dah. Jadi gue tuh remaja ya. Gue tuh biasanya deket, makanya gue punya istri sekarang bener-bener gue bisa kolaborasi karena dia jauh banget mikirnya. Gue baru seminggu, dia udah setahun 2 tahun ke depan. Makanya waktu itu pas menang, gue cuman mikir gue udah seneng gue bisa menang. Gue cuman pikir ya udah nanti kalau menang bakalan punya single gitu doang. Jadi nggak mikirin yang kemana-mana karena memang itu kenapa Jud? Lu memang terbiasa dari kecil mikirnya apa yang ada di depan. Yes. Ya? Iya. Atau gitu. Makanya tadi gue bilang, gue mungkin kalau dari dulu udah ketemu orang yang manage gue atau apa, mungkin visioner, mungkin udah lebih jauh kali jangan. Tapi kan hidup ini lagi-lagi kan semua rencana Tuhan. Kita juga kan kita menjalankan bukan bermalas-malasan, bukan gimana, tapi ya part of life lah. Ketemu istri, ketemu siapa-siapa yang kita ketemu lu gue harus ngelewatin banyak hal. Pelayanan bareng lu, kita ke mall nyanyi menghibur orang di restoran apa segala itu buat gua ya itu hidup gua gitu. Gua sangat cinta apa yang gua jalanin gitu. Jadi tapi memang salah satu ya menurut gua sih kekurangan ya. Tapi gue anggap itu kelebihan karena gue nggak di kepala gue tuh nggak terlalu banyak. Betul. Jadi di kepala lo itu tidak terlalu, orang Jawa bilang tidak terlalu kemerungsung. Nggak kemerungsung. Lo bisa gitu? Oh bini Jawa ya? Ini gue Surabaya. Oh iya. Surabaya, Cak. Gue biasanya Mas Anang tuh yang kayak gitu. Tiba-tiba ngomong kemana-mana. Iya gitu. Jadi benar. Jadi di dalam otak kita tuh nggak nggak buru-buru gitu. Nggak buru-buru dan gue memang tipe yang nggak bisa kebanyakan. Kalau perempuan kan bisa ngerjain berapa hal dalam multitasking. Satu waktu yang sama. Kalau gue tuh misalnya nih, lu suruh nyanyi, lu jangan mikirin gue. Misalnya gue harus mikirin nego ini, nggak bisa gue. Gue tuh ya kan kadang orang bilang lu bilang aja diri lu nggak bisa, harusnya lu bilang bisa. Oke sih bisa aja, tapi gue memilih untuk gue dinyanyi ini aja. PR gue masih banyak. Sekarang gue harus memenuhi undangan nikahan misalnya request orang banyak. Ya karena gue menempatkan di situ, gue selalu berusaha untuk bisa profesional ya mengisi itu. Gimana caranya orang yang nikah nih lagu kesayangan ini gue bisa bawain walaupun gue nggak tahu. Itu aja buat gue udah itu yang mau gue fokusin. Nah di luar itu gue mau sisa-sisanya ini gue kasih buat orang-orang yang bisa tempat itu gitu. Ini berarti fokusnya lu ini berarti memang lu udah fokus gue maunya mau musik gue mau bermusik. Urusan kiri kanan segala macam biar orang yang profesional urusin. Benar. Gitu. Ya gua istilahnya doanya ya Tuhan kelilingi gue dengan orang-orang yang satu ini sama gue. Artinya kan ada orang kayak kita gini aja deh, ada yang kameramen, ada yang editor. Buat gue begitu, gue tuh ngambil posisi di eksekutornya. Jadi ya gua melihat lu gini ya Jud ya. Lu dapat Duma nih seperti sebuah pelengkap ya buat lu ya. Waduh anugerah. Ini anugerah terindah. Ini satu level dalam hidup gua yang tiba-tiba ke switch aja gitu. Lompatannya tuh jauh. Dulu gue seniman banget sampai tabungan gue tuh pas sama dia tuh bener-bener padahal gue udah menang Idol loh. Kena sama dia tuh bener-bener yang dapat ya habis aja buat hari itu gue karena tadi gue bilang nggak gue mikir step by step gue nggak mikir jauh gitu gue harus ini enggak dulu udah gue paling misalnya punya duit 5 juta nih gue kontrak rumah deh 4 juta yang 1 juta ntar lagi deh
kalau dia nggak bisa tenang tuh, kayak gitu. Lu nggak bisa hidup baik kayak gitu. Akhirnya dia pas sama Duma tuh kenal, dia tahu tuh rekening cuma berapa kali. Jadi dia tuh sama gue tuh dari gue memang belum siapa-siapa. Benar-benar nothing banget. Nothing. Gitu ya. Dia yang istilahnya sampai ini kantor nih kita ada di DAD ini semua. Dia yang wujudkan mimpi gua. Oh. Jadi yang tadi cuman di sekepala gua itu konsep-konsep lu gitu. Konsep dan apanya dia yang wujudin. Oke, mau gimana? Aku mau punya ini. Oke, bisa. Ayo. Gua kok bisa ya sama dia? Bikin kantor. Tadi gua aja sering kalau datang gila Tuhan, gua punya ginian. Gua nggak pernah mimpi gitu. Walaupun orang banyak yang lebih gede, lebih bagus, tapi ini buat gua dengan pekerjaan yang gua lakukan itu Tuhan kirim orang, si istri gua nih yang jadi pelengkap, jadi penolong sepadan lah buat bener. Jadi kan di sini juga dia yang jadi direkturnya kan. Jadi sekarang dia juga yang produserin album gua. Jadi dia anugerah lah buat gua. Gua mau nanya Jun, kalau nggak salah nih ya. Lagu single lo yang pertama tuh yang album solo lo tuh yang apa? Bukan Dia Tapi Aku. Itu kan sering-sering ketukar tuh sama lagu Krispati, Tapi Bukan Aku. Oh, tapi bukan nih. Kadang-kadang Bang minta lagu Krispati dong Bukan Dia Tapi Aku gitu, atau minta lagu Judika dong yang Tapi Bukan Aku, ketukar tuh. Iya. Itu kadang-kadang bukan aku tapi dia, ketukar. Itu yang gue denger cerita tentang Duma atau gimana? Kalau Bukan Dia Tapi Aku enggak. Yang Duma itu Mama Papa Larang. Mama Papa Larang. Iya. Kalau Bukan Dia Tapi Aku? Itu enggak, itu lagu ilham. Jadi Bukan Dia Tapi Aku itu sebenarnya mungkin, jadi ada 2 lagu gua yang bikin jadi hits lah. Dulu album pertama gua tuh yang hits tuh cuman 2 lah. Lagunya Bang Pa itu yang pertama. Nah, dengar saya tiada. Nah, itu habis itu Malaikatnya Dewi. Malaikat di sampingku. Nah, 2 lagu itu yang paling happening di album pertama. Nah, di album kedua ini seluruh Indonesia nih. Aku Yang Tersakiti. Aku Yang Tersakiti. Nah, Bukan Dia Tapi Aku itu sama Setengah Mati Merindu dulu tuh. Oh, nah, ciptaannya Ade ya. Ciptaannya Ade. Single pertama padahal itu. Single pertama Setengah Di album kedua itu Setengah Mati Merindu. Oh, Setengah Mati Merindu. Nah, keduanya Bukan Dia Tapi Aku, baru Aku Yang Tersakiti. Tapi pecah di Aku Yang Tersakiti. Aku Yang Tersakiti itu lagu pertama yang gue ciptain. Luar biasa. Jadi pertama yang tadi gue masih ngekos. Terus ya pacaran lah dulu sama mantan 5 tahun. Terus putus. Nah, itu baru ada tuh kata-kata lirik-lirik itu. Jadi kan kalau dulu gue nganggap cipta lagu tuh harus punya progres chord yang gini ke sana, nganter ke F-nya gimana, ke chorus. Jadi gue nggak pernah berani itu menganggap pakai gitar lu. Gitaran doang. Dulu gue masih ada yang bantu gue tuh, namanya siapa ya? Anak gereja juga tuh. Dulu megang inilah jeleknya gue nih. Tak pernahkah kau sadari. Itu lagu sebenarnya 3 part jadinya. Jadi gue pertama tuh masih bait. Pernahkah kau merasa jarak antara kita? Semua lirik-liriknya itu benar-benar nggak gue karang. Karena ngalamin kan. Gitu. Ini natural aja. Natural, makanya ada nama Tuhan di situ. Karena terakhirnya juga gue nggak tahu mau, oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku, aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Nah itu, itu setelah itu gue mulai mencintai yang namanya lagu tuh harus jujur. Sama kayak lagu aku harus jujur. Aku harus jujur. Yang dibawakan Judika juga waktu gue mau jadi vokalis itu, band itu. Band apakah itu? Chris Pet. Chrisnya Paralekong. Oh gitu. Chrisnya Paralekong. Itu kan Aku Harus Jujur kan yang kita di acara pagi di SCTV dulu, Inbox. Gue masih ingat. Iya. Oke, lanjut. Berarti yang Aku Yang Tersakiti. Itu yang pecah. Itu dulu. Itu penjualan album berapa itu, Jud? Aduh. Masih inget gak? Nah, kalau gua itu masalah kayak gitu bener-bener gua nggak. Masih zaman CD kan? Jadi zaman CD tuh, tapi sudah itu tau nggak kasus waktu dulu pencurian RBT 2011. Nah, kelar itu baru tuh naik. Jadi gua nggak dapet RBT-nya tuh. Gua masih tahu banget.
Jadi rezeki RBT-nya gue nggak tahu. Zaman apa Black October apa-apa ya, gitu kan. Kan ada tuh banyak. Lu nggak ngalamin tuh? Nggak ngalamin. Ya sisa-sisanya paling buntut-buntutnya gitu. Buntut-buntut. Karena dulu abis itu kan di band tuh ditutup tuh. Nah naik tuh lagu. Coba itu dulu mungkin lah, cuman kan ya gitu zaman lagu itu. Tapi ya itulah lagu yang membuat gue tuh dikenal di seluruh ya semua lapisan orang yang tersakiti yang pernah ya kayak lu lah patah-patah hati tuh. Oh Judika nih lagu, Judika nih yang ini gitu. Karena lagu itu memang ya gue nggak ngarang. Sampai sekarang gue nggak bisa bikin lagu yang ngarang. Makanya gue ciptain lagu cuman buat gue. Nah ini menarik nih. Lagu lu kan bagus-bagus. Tapi belum ada lagu lu untuk penyanyi lain. Belum berani gua. Yang sama Anji itu buat lu juga kan? Iya. Karena itu Anji bilang lagunya dari aku yang tersakiti. Jadi dia denger aku yang tersakiti, dia bikin makanya chord depannya tuh sama. Pernahkah kau bertanya, aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita sama. Jadi chordnya diambil dari lagu. Chordnya sama ceritanya pun diambil dari situ. Jadi antara aku yang tersakiti ya kondisi hubungan saat itu tuh diceritakan lagi. Gitu. Kemarin abis menang Judika kan? Jujur iya kan? Kategorinya. Iya, gue jurinya. Iya kan, gue ingat waktu itu lu sempet posting Dewan Kategorisasi. Iya. Jadi artis pria solo pop terbaik. Ya pantes lah Judika, ya kan? Saya nggak ada lawan kalau orang Ambon bilang. Kalau di Indonesia sebenarnya baru 5 kali nominasi. Baru kali ini, dulu pernah yang duet sama Duma dapat tuh. Nah, ya itu ntar gue mau nanya juga tuh. Di luar negeri mah hampir tiap tahun kita dapatnya. Luar negeri? Luar negeri dulu apa? EPM itu bisa 5 piala kita bawa lagu terbaik, penyanyi pria terbaik. Iya. Malaysia juga ya? Malaysia, ya itu kan 3 negara. Anugerah era ya, oke. Gitu. Singapura, Malaysia, Brunei sama Indonesia lah gitu. Nah yang duet sama Duma tuh, itu terus terang ya, gua waktu dengerin lagu itu di radio, gua bilang itu salah satu lagu duet 2000-an baru ya, 2000-an baru tuh ya. Itu yang gokil tuh. Itu inspirasi dari mana lagu duet lo itu sama Judika? Dari gua sama dia. Jadi semua lirik-lirik yang tadi gua bilang tuh. Makanya gua sekarang susah ciptain lagu karena perjalanan cinta kita menurut gua tuh udah selesai. Dari kalau dulu berjuang kan kerasa tuh. Makanya gua ciptain pas kita nikah tuh sampai kau jadi milikku. Wow, udah happy endingnya. Nah kan, itu lagu Tarzan tuh. Lagu Tarzan itu. Itu lu terinspirasi Beyonce kali itu ya? To the left gitu. Itu gue bikin di Swedia itu. Justru karena kerjasama sama musisi luar, jadi soundnya tuh semuanya agak-agak inilah. Beda lah gitu. Karena beda banget sih. Nah kalau yang sampai akhir tuh bener-bener kayak tadi aku yang tersakiti. Jadi itu janji itu lagu yang gue persembahkan buat pernikahan kita. Artinya dalam perjalanan menikah tadi kan sampai gue nikah tuh kan perjuangannya berat deh. Ya, fighting banget ya. Keluarga nggak setuju, gue harus membuktikan banyak hal lah dalam beberapa tahun sampai gue akhirnya nikah. Jadi kata-kata apa yang mau gue bikin di lagu tuh natural keluar semua. Jadi kayak selama nafasku masih berdetak dan jantungku terus memanggil indah namamu, takkan pernah hati ini mendua sampai akhir. Ini sebenarnya kalau orang tahu kondisi gue waktu itu adalah gue nggak mau melawan Tuhan. Di dalam perjalanan gue yang gue nggak tahu ujungnya ini. Jadi lu nggak mau melawan kehendak Tuhan lah ya? Iya, tapi gue cuma mau mastiin dia. Seberat apapun hubungan ini, seberat apa lu merasa, karena yang kan yang paling susah kan sebenarnya dia. Karena dia yang dimarahin bokapnya, orang tuanya. Kalau cowok kan buat gue lebih kuat lah. Kalau gue di ini nama keluarga gue tau lah. Ini kan karena dia. Ketidaksetujuan itu berat banget pada saat itu ya. Perang banget. Satu keluarga nggak setuju dan di satu sisi sih buat gue ini cara Tuhan untuk memberkati gue. Karena kalau enggak gue nggak bisa bikin lagu. Yes, betul. Iya kan? Betul. Maksudnya kalau gue lebih lihat sudut-sudut yang positif lah dari itu. Sampai sekarang justru mertua gue sayang banget sama gue. Artinya kan yang penting endingnya kan. Betul. Endingnya, nah cara gue untuk menghadapi waktu itu, gue juga nggak bilang, gue kawin lari, gue ini apa enggak. Gue dalam doa gue selalu gue bilang,
Tuhan kalau memang dia buka, kan kita diajarin kalau bukan dia tutup jalannya. Yes. Nah selama gue rasa Tuhan tuh ngasih buka jalan, gue terobos terus. Waktu itu gue belum ketemu tuh satu titik yang bilang gue harus stop. Jadi gue bilang gue harus ketemu bokapnya, gue harus ketemu nyokapnya. Lu fight juga ya? Banget. Cuman kan dulu gue Jakarta, orang tuanya kan di sana. Dan dia pokoknya nggak suka aja. Nah gue paham aja orang, yang namanya orang tua. Mungkin karena gue direstui karena pikiran gue juga deh. Jadi gue nggak berpikiran buruk sama keluarga bini gue, karena gue pikir semua orang tua tuh pasti mau yang terbaik. Yang pertama itu. Akhirnya dari situ gue membuat paling ini karena ini. Jadi gue fight ke situ, gue nabung. Gue nabung akhirnya, terus gue mendekatkan, gue bikin usaha lah yang akhirnya kalau nanti gue ditanya gue bisa jawab. Artinya kan dia kan Putri Indonesia nih. Iya. Tahun berapa Putri Indonesia? Tahun 2007. Pemenang. Ya lu, terus masa ya udah. Gue kan juga idol misalnya. Tapi punya apa? Nah, istilahnya nggak usah juga gue direstui. Harusnya gue menantang diri gue untuk bisa membahagiakan bini gue dengan pekerjaan gue. Waktu itu kan memang nggak jelas. Nyanyi itu kadang ada, kadang enggak. Berarti gini, Jod. Berarti lu untuk usaha meyakinkan orang tuanya Duma, lu nabung. Gue nabung. Pekerjaan lu perbaiki, iya. gitu kan. Terus mungkin secara edukasi, pengetahuan lu gali juga supaya kalau diajak ngobrol nyambung. Bener. Gitu. Terus tapi hal-hal yang misalnya langsung ke gua tuh yang bikin gua pusing, misalnya dia dimarahin, disuruh ini apa segala, gua singkirkan dulu. Karena itu gue udah pilih itu, udah ini masalah loh. Gue nggak mau ada di sini. Yang paling penting adalah ini masalahnya gimana selesaiin ini kan gitu. Walaupun berat kita sampai break kan, karena gua waktu itu udah mentok mau gimana, dia nangis terus sampai ada dalam diri gue keputusan untuk udahlah, daripada lu kayak gini terus, kan dia yang disakitin, kayak gini terus, mendingan kita ini dulu deh, break dulu. Kita cooling down, gimana kamu rasa kalau memang jalannya memang kita harus pisah. Tapi gue gak mau langsung bilang. Karena ini masalahnya bukan dari kita. Tapi dari sana. Nah akhirnya kita cooling down. Tapi gue gak bisa. Sehari doang gue gak ketemu. Wah gue samperin terus. Udah gelisah tuh ya? Udah gak. Jadi itu yang gue bilang tadi. Yang Tuhan tuh masih nyuruh gue. Ini gue gitu, feeling gue. Jadi kalau tadi gue merasa terbebas dengan kan tekanan juga. Gue juga banyak kok yang dekat sama gue. Yang kan gue juga juara idol gitu kan. Ya, dia juga pasti. Tapi gue bilang enggak, hati gue selalu ke dia. Makanya gue balik terus. Gue datengin ke keluarganya. Enggak, dia kan di waktu menang tuh kan ada perumahan. Oh iya. Dia dikasih kos lah gitu, dikasih tempat pemenang-pemenang Putri Indonesia. Gue samperin. Walaupun gue cuma di depan kan, itu ada perumahan menteri kalau nggak salah. Jadi ada penjagaan, nggak boleh sembarangan masuk. Gue tidur di situ 3 hari bolak-balik nggak ketemu. Karena berantem, karena gue keluarin kata-kata itu dia nggak suka. Oh untuk break itu? Untuk karena dia nganggap gue, iya, gue tidur di depan situ Pak. Di mobil. Itu makanya Kakak Duma ini memang sudah teruji. Bukan, emang harus dia kayaknya gitu. Sebelum ada hal yang bilang stop, nggak stop. Makanya begitu terakhir, akhirnya keluarga bisa datang, gue datang. Gue datengin, gue bilang gue minta maaf kalau punya salah, gue gini. Tapi ternyata itu yang titik akhirnya dibukain jalan. Mungkin ketemu, ternyata Judika begini, itu kali ya. Gue juga nggak marah-marah, gue minta maaf aja. Maaf kalau punya salah, tapi aku sayang sama ini, aku gini gimana. Belum terjawab juga waktu itu. Cuman akhirnya mulai itu melembek, akhirnya mulai lulu lah, dan akhirnya jadi gitu. Iya, itu message itu. Maksudnya kalau buat cowok-cowok yang memang benar-benar mau serius gitu ya untuk fight gitu sama pasangannya, ya ini yang dilakukan Judika gitu ya. Maksudnya orang tua mana yang nggak mau anaknya dapat yang terbaik ya kan. Benar. Dari segi kehidupan dan segala macamnya. Tapi ketika lu bisa membuktikan itu dari perjuangan-perjuangan lu, akhirnya ya terbuka jalan juga. Dan satu yang paling kita harus bold adalah emang lo jodoh. Itu kan? Emang lo jodoh gitu. Emang udah ditetapkan Tuhan pasangan lo gitu. Benar, tapi ya itu kadang-kadang kalau gue jodoh aja kan kayaknya gimana gitu. Kalau nggak do something tuh, kalau nggak diperjuangkan ya tetap tidak bisa berjodoh juga. Iya. Gimana kita tahu kan?
kalau seseorang misalnya, ya lu jodoh gua, tapi ya kan Tuhan nggak ngomong plek-plekan yang kayak gitu sifatnya kan. Jodoh kan nggak turun dari langit lu, nggak langsung. Iya ya. kan gitu. Jadi buat gua, kalau lu ngerasa Tuhan tuh deket sama lu, kalau gua sih gitu ya. Maksudnya kalau kata-kata Tuhan tuh deket, berarti lu udah tiap hari ngobrol kan gitu. Kalau nggak tiap hari, jangan-jangan itu hanya kata-kata kan. Iya dong. Iya. Wah gila nih. Udah deep banget nih obrolan. Ngeri gitu ya. Dari musik sampai dengan pasangan hidup. Perjalanan karir sampai akhirnya. Keren. Jod, terakhir Jod, Iya. 2 anak Deo. Ini luar biasa. Dari cerita gue tadi kira-kira bisa jadi lagu lah itu ya. Bisa. Lagu duet Judika Duma gue lah yang bikin. Boleh. Tuh mah. Iya dong. Ada. Iya. Nah, Duma itu sering protes sama gua kalau bikin lagu yang pertama enggak, yang kedua ini. Kamu bikin nada tuh yang ini dong, yang kayak ini yang simple aja, yang jangan tinggi-tinggi gitu. Dia Korea nggak sih, Duma? Dia suka Korea. Dia sebenarnya tadinya gue sempat mau produce tuh jadi penyanyi yang kayak Jenny Jello gitu tau. Suaranya bagus loh Duma loh. Jadi yang simple tapi nari. Iya. Cuman gua belum ketemu ya. Tadi gue bilang kan gue harus ketemu lingkungan yang bisa mensupport gue. Belum ketemu itu. Berarti Latinos nih ya. Dia suka Latin. Mukanya juga ada Latin. Iya. Nantilah kita bisa berbincang. Oke. Jadi 2 anak Deo ini adalah rumah baru. Rumah baru gua. Lu untuk bermusik. Dan juga ya kalau Tuhan merestui ya menelurkan penyanyi-penyanyi. Tadi kan gue udah lihat ada Denanda. Itu penyanyi pertama kita juga. Dan sementara ini kita masih kerja sama Sony Music untuk distributor, sub label ya. Okay. Jadi ya rencananya DAD ini memproduksi penyanyi-penyanyi dari berbagai genre. Bukan cuman pop atau kesukaan gua. Nah pokoknya gua ini jadi rumah musik, bisa jadi menaungi. Gua kan juga artisnya di sini gitu. Jadi selain owner sama penyanyi, gua juga melihat jadi kayak coach, melihat mana yang potensial, ya gua ajak kerja sama gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman, gua kenal Judika sejak gua masih di SMA, meskipun kita beda SMA. Terus yang kedua juga pernah ngamen bareng ya di Taman Anggrek. Taman Anggrek restoran tuh. Gua organ tunggal ya. Iya. Organ tunggal cuy. Kalau lu kan kalau nggak ada gua juga lu masih bisa, lu kan nyanyi mantap. Iya, dia mah. Tapi yang paling gitu. Gue inget waktu dia nih jadi salah satu dulu kita lagu-lagu ini ya. Kalau sama gue tuh paling lagu Iya. Brian Adams. Emang gokil, suaranya udah ketahuan serak-serak basah gitu. Gue waktu dia harusnya masuk Krispati kan. Iya. Waktu itu kita latihan. Bener. Jadi dari nada dasarnya Semi Simorangkir itu naik 1,5. 1,5 ya. Aku harus jujur ya. Aku harus jujur, gila. 1,5 naik. Gue inget tau apa? Sebelum nyanyi itu, gue jam 3:30 tuh udah di parkiran. Gue inget banget tuh, karena itu momen di dalam hidup gue salah satu. Ya kan, gue udah nyanyi nih, terus bikin single, terus mau jadi penyanyi Krispati nih. Itu momen tuh, itu mau promo pertama tuh gue nggak bisa tidur tuh. Jadi gue, dan itu agak jauh kita dulu promonya, kalau nggak salah daerah LTC Glodok kalau nggak salah. Iya, Glodok ya? Iya. Nah, jadi gue udah di sana tuh. Karena dulu kan pagi jam 6-an kan. Gue jam 3:30 udah di situ tuh. Gue belum tidur tuh. Gue panasin suara terus. Karena itu kan naik kan. Gue masih ingat. Dan begitu nyanyi tuh gue senang banget itu. Kan waktu itu juga happening tuh kita duet. Langsung booming itu di TV tuh banyak yang menduga. Ini kayaknya penggantinya langsung Judika nih. Iya. Dan memang beneran. Dan gue juga pikir juga udah itu dulu. Iya. Dan memang kita udah latihan ya. Udah latihan. Udah ketemu, udah meeting. Ya ibaratnya udah banyak sponsor yang masuk juga untuk kita tur bersama. Tapi memang tidak berjodoh. Tidak berjodoh. Dan berjodohnya gue, akhirnya gue bikinin lagu buat lo 2 kali. Iya, merelakannya sama kenangan yang salah. Akhirnya gue berjodoh sama Judika justru dari komposer dan penyanyi. Iya. Tapi ya apapun itu Jud, gue seneng banget ngeliat lu sekarang. Luar biasa Judika. Terima kasih. Yang dulu gue lihat di pelayanan gereja ya di emperan jalan-jalan. Gokil. Sekarang udah penyanyi yang cukup diperhitungkan dan aset nasional nih. Amin. Aset bangsa nih. Aset bangsa. All around man. Lu semua lagu bisa ya? Iya kan, kita dulu harus kemana aja, yang penting hidup kan? Coba deh cengkok dangdut dikit dong. Cengkok dangdut. Lagu lo. Lagu gua aja. Aku harus jujur aja dibikin dangdut coba. Gimana Rafa?
Tak bisa lagi mencintaimu. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Ku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Ding tak. Nah, kalau udah mulai tak tuk langsung kita goyang. Gila, Michael Learns to Rock aja sampai terpesona sama lu ya? Iya, terpesona dia. Iya. Pengen My Love. Oh iya. Karena gua ya kan zaman kita gini-gini banget lagu dia, lagu 25 Years kan. Terus blue, ya iya kan itu lagu singelong, begitu ada di depan gua, wah lu harus denger gua nyanyi lagu lu nih, gitu kan. When my love in a band, my love is the picture of the sunset. It's the beat of my heart. Oh, padahal memang gue suka mainin lagu itu karena melodinya kan kita udah nempel kan. Tinggal kita style kita tuh ya karena gue suka ngimprov, jadi betul. dia amazed pas gue ambil improv. Ya ini maksudnya kelebihannya dia ini, kelebihan lo ini resonansi suara lo tuh lebar gitu secara range nada ya pokoknya lu bisa ngambil semua tikungan sirkuit balap itu. Itu berkat berkat kolaborasi ini juga kan orang Batak kalau nyanyi straight rock kan. Oke. Ya, maksudnya power, ketepatan nada, ya kan. Nah kalau di Brastagi itu kan Melayunya. Jadi kayak lagu Ande biring tamajilena piring menggo. Nah, gue dapet karena jadi kolaborasi budaya ini yang membuat gue tuh jadi kayak bisa beberapa cara nyanyi. Terus gabung sama Penta Boys yang suka Boyz II Men. Jadi R&B, bintang radio yang notabene semua harus baku dan ada rambu-rambu kan. Bintang radio kan nyanyinya kaku-kaku gitu. Straight banget. Untuk kapan lagi ada cinta di dada. Nembak tuh gitu. Jadi zaman kita, gue tuh ada di beberapa zaman nyanyi. Makanya kalau anak-anak nyanyi, sekarang memang paling penting tuh ini. Tapi lu harus lewatin juga tuh masa-masa. Gimana nada lu bisa bulat, macam-macam. Gitulah kira-kira. Oke. Jadi teman-teman, gue seneng banget ketemu Judika hari ini. Sehat, masih produktif. Sekarang punya label sendiri. Amin. Iya kan? Kemarin baru menang AMI juga. Dan gue yakin Judika ini akan menciptakan dan melahirkan single-single yang luar biasa. Karena ini one of my favorite singer. Amin. Jujur. Gue bukan karena ngewawancarain lo nih ya. Bukan karena aku harus jujur ya. Bukan karena aku harus jujur. Tapi bukan aku ya. Bukan aku. Terus siapa dong kalau bukan lo? Ya pokoknya pertemuan kita ini kan tak lekang oleh waktu. Itu dia. Karena kita melakukan ini semua demi cinta. Iya, asal jangan lu bilang melarang ya. Iya, asal lu bilang jangan lu bilang melamar mau ke gua. Dulu ada melamarnya kan? Melamarnya. Waktu jadi vokalis Kriswati masih masuk melamarmu kan? Iya, walaupun nggak jadi. Waduh. Jo, terima kasih banyak sama-sama, waktunya. Jadi teman-teman Badai TV, karya akan menghidupi kita seterusnya, tapi bukan panggung. Jadi panggung tuh bisa hilang, tapi karya akan menghidupi kita seterusnya. Jadi jangan berhenti berkarya dan dicontoh Abang Judika ini dengan segala perjuangannya. Amin. Jangan lupa ya. Kalau tadi kita ngomongin beberapa lagu atau pengalaman kita di Badai TV, nanti nonton juga lagu-lagu yang kita sempat rilis bareng Badai ya di Judika Studio. Betul. Jadi apa channel YouTube lo? Channel YouTube gue tuh Judika Studio. Judika Studio. Di subscribe Judika Studio dan jangan lupa di Shockbreaker. Kalau gue di Shockbreaker. Shockbreaker ya. Iya. Kalau orang-orang kan subscribe, gue enggak. Shockbreaker ya. Shockbreaker. Jadi gini dong ya. Yoi. Shockbreaker. Biar membal. Oke guys. Sehat semuanya. Bye.